yaitu bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini dalam rangka agar kita mendapatkan keberkahan waktu kita. Jadi ngaji majelis ilmu itu salah satu kunci keberkahan waktu. Jadi kalau waktu kita ini barokah, itu banyak amalan pekerjaan yang bisa kita kerjakan, hasilnya banyak. Umur kita paling berapa tuh ya. Tapi kalau barokah banyak yang bisa kita kerjakan. Namun kalau umur kita tidak barokah ya, maka nggak ada kerjaan yang bisa kita selesaikan, sedikit ya, lebih banyak yang terbuang waktunya ya. Memang secara hitungan ya, secara perhitungan ngaji taklim itu menyita waktu setengah jam, 1 jam ya. Secara hitungan menyita waktu. Tapi kalau dengan konsep barokah ini memang waktu kita tersita, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala membantu kita bisa menjadikan waktu-waktu yang lain itu tertata rapi, sehingga banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Keluarga kita bisa kita tata. Maka perlu disempat-sempatkan. Kalau tidak kita sempatkan, ya berantakan. Ya, jadi ini nggak bisa selesai, ini nggak bisa selesai, ini nggak bisa selesai. Ya. Kalau kita sempatkan agar waktu kita barokah, keluarga mudah ditata, anaknya bisa nurut. Ya, seperti baca Quran. Kalau kita sempatkan, waktu kita jadi barokah. Kerjaan itu mudah, tertata rapi. Ya. Seperti juga sholat di awal waktu. Kalau kita betul-betul sempatkan, hati itu plong, legowo. Kerjaan, waktu kelihatan lapang sekali, kerjaan bisa terselesaikan ya. Tapi kalau kita coba nunda, ya, kita tunda, maka agenda-agenda itu akan datang semua. Waktu seakan-akan sempit, ini nggak selesai, ini waktu sholat belum selesai juga, nggak sempat sholat. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita ini menyempatkan waktu untuk taklim, tujuannya adalah diantaranya adalah agar waktu kita menjadi barokah. Kalau waktu kita barokah, itu kita bisa banyak mengerjakan banyak pekerjaan, menyelesaikan banyak pekerjaan. Tapi kalau waktu kita nggak barokah, waktu itu habis untuk lengar-lengar ya. Kerjaan nggak selesai-selesai karena nggak mood ya. Jadi mari kita selalu menyemangati diri kita untuk semangat taklim, semangat ngaji, agar kita mendapatkan keberkahan waktu. Karena dengan taklim ini kita bisa menata diri kita agar menjadi lebih baik, memperbaiki diri. Karena nggak ada pribadi yang sempurna, itu nggak ada, mesti ya. Apalagi tabiat manusia itu suka lupa ya. Al-insan mahalul khata' wan nisyan ya. Manusia itu dari kata nasya, insan itu dari kata nasya, lupa, tabiatnya lupa. Kalau tidak diingatkan ya turun lupa, ketika lupa ya turun, imannya jadi turun. Mau ngerjakan ini itu nggak semangat karena lupa. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu akan merugi kecuali orang yang di dalamnya ada 4 sifat. Yang pertama beriman. Iman saja nggak cukup, butuh amal soleh. Iman dan amal soleh saja tidak cukup.
Allah lanjutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kenapa? Karena kalau orang iman kemudian amal soleh nggak lama, ya, sering atau banyak putusnya. Ya. Kenapa? Karena imannya turun. Maka perlu ada acara tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, ngaji. Nah, apakah kita jadi gurunya, ustadznya, atau kita jadi mustami'nya? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran agar kita ini istiqomah di atas ilmu yang telah kita pelajari, di atas keyakinan-keyakinan yang sudah kita pelajari. Keyakinan itu numpuk banyak yang sudah kita pelajari dari SD. Ya. Tapi kalau kita ini tidak saling sabar menyabarkan, maka keyakinan itu akan menguap, hilang, sehingga nggak ada bekasnya. Ini orang beriman sama saja dengan orang yang tidak beriman dalam menyikapi hidup. Ya. Tidak mengembalikan kepada Allah. Mestinya kalau orang beriman segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Tawakalnya tinggi, sandarannya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang frustasi. Ya. Jadi ini pentingnya adanya taklim agar kita ini menjadi pribadi yang sempurna. Ya, karena nggak ada orang langsung istiqomah di atas pribadi sempurna. Mesti drop. Perlu cas lagi. Drop lagi, cas lagi, drop lagi. Karena imannya yazidu wa yanqus, ya. Jadi kalau kita sadari bahwasanya tidak ada pribadi yang selalu sempurna, maka kita akan selalu tadi memompa diri. Demikian juga kita di dalam menilai orang lain, menilai pasangan kita. Oh ini kok dulu bagus, sekarang kok seperti ini, ya, lagi ngedrop ini, lagi ngedrop. Ya. Jadi mesti akan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak sadari, ya, tidak legowo, maka kita akan frustasi, bingung sendiri. Ya. Frustasi dengan pasangan kita, kok gini ya, kok gini ya. Ya. Karena nggak ada pasangan yang sempurna, itu enggak ada. Mesti ada plus, ada minnya. Kita sendiri ada plus, ada minnya. Ya, enggak ada yang semua sempurna dalam semua aspek sempurna, enggak ada. Ya. Kalau kita pilih istri yang mandiri mungkin, ya, kalau kita pilih istri yang mandiri, ya, mesti kekurangannya, oh dia bisa kerja, kekurangannya sering tidak masakin kita, sering ninggal kita, ya. Itu memang konsekuensinya seperti itu. Atau sebaliknya, kita pilih yang manja nurut, ya. Uang kita cepat habis, kenapa nggak ada yang bantu? Segala sesuatu minta ke kita. Ya memang ada min, ada plusnya. Jangan minta plus terus, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita pilih wanita yang hebat, biasanya kan seperti itu. Ini wanita hebat. Ya. Kalau ada wanita hebat itu mesti, ya, mesti mungkin dia ini agak keras kepala. Karena dibilangin mesti penasaran terus. Sehingga ketika kita pilih dia dalam rumah tangga kemudian kita nasihati, kok keras kepala? Ya memang itu bawaannya. Kalau wanita hebat itu maksudnya yang juara-juara gitu loh, ya. Itu mesti dia punya sisi yang lain seperti itu, ya. Jadi ada plusnya, mesti ada minusnya, mesti seperti itu. Suami juga seperti itu, ya. Jadi kalau kemarin kita bahas, ya, bahwa dibalik orang hebat seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan imam-imam yang lain, itu ada sosok wanita hebat di belakangnya. Kan biasanya kan seperti itu.
Ya. Dan kalau pandangan umum itu kalau ada wanita hebat, itu biasanya ada suami yang kurang beres, sehingga dia menjadi tangguh. Ini umum, ya. Tapi dalam konsep Islam lain, ya. Di dalam wanita hebat seperti Khadijah ada Rasulullah, ya. Ya, ada Rasulullah yang selalu memberikan bimbingan. Ya. Ada wanita hebat seperti Fatimah, ya. Ada suami hebat seperti Ali. Ada orang tua hebat seperti Rasulullah SAW. Ya. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini, ya, adalah hadis yang kedua, agar kita ini jangan melihat sisi kekurangan saja pada pasangan kita, tapi mesti ada sisi positifnya, plusnya, kelebihannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghairahu, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Maksudnya janganlah seorang suami itu berlebihan di dalam membenci wanita, yaitu istrinya, ya. Karena perjalanan rumah tangga itu bukan sehari dua hari, tapi panjang, perlu saling memahami, ya. Perlu saling memahami dan selalu mengingat tujuan dari berumah tangga, ya. Bukan hanya sehari dua hari, karena Islam memberikan konsep dalam berumah tangga, ya, ditata betul agar menjadi pasangan yang bukan hanya sehari dua hari, tapi menjadi pasangan abadi nanti sampai di akhirat. Itu kan tujuan utamanya, ya. Dan masing-masing pribadi itu punya kepribadian yang berbeda kadang. Wong sesama saudara, bapak ibunya sama, adik kakak, itu wataknya beda kok, kepribadiannya beda. Apalagi ini suami istri, beda bapak beda ibu, ya, pribadiannya mesti beda, ya. Maka janganlah seorang suami itu ketika seorang istri itu melakukan kesalahan, jangan membenci berlebih-lebihan, ya. In kariha minha khuluqan, kalau dia benci dari istrinya itu satu sifat, radiya minha akhar, mesti dia akan mendapatkan sifat-sifat yang lain yang dia sukai. Kenapa? Karena dia pilihan dia sudah memilih, ya, memilih wanita ini untuk menjadi pasangan. Mestinya ada bagian-bagian yang dia senangi, ya. Maka ketika ada sifat yang lain yang dia tidak sukai, maka adalah dia ingat sifat-sifat baik yang lainnya. Pertama. Yang kedua, ingat bahwasanya kamu itu adalah komandannya, kepalanya yang bertanggung jawab mengarahkan, memoles, ya. Maka tadi itu PR bagi kamu untuk mendidiknya agar menjadi pribadi yang baik, menutupi kekurangan-kekurangannya tersebut, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zauj ayyubghidha zawjatahu bughdan yuaddi ila dzulmiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang suami membenci istrinya dengan kebencian yang berlebihan, yang menjadikan dia mendolimi istrinya, meninggalkannya, berpaling darinya. Karena dahulu pada masa jahiliyah, ketika seorang suami itu membenci istrinya, maka dia langsung mendoliminya, meninggalkannya, menjadikannya seperti layang-layang, gak jelas statusnya, gak bisa dinikahi orang lain karena tidak dia ceraikan, ya. Jadi statusnya gantung. Pada zaman jahiliyah dulu seperti itu,
Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mewanti-wanti jangan sampai terjadi seperti itu. Orang beriman itu punya aturan yang jelas. Ya. Fainal insan majbulun ala naqs. Karena manusia itu mesti ada kekurangannya. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan lemah, mesti ada kekurangan-kekurangannya. Wa in kariya minha khuluqan sayyi'an wajada fiha khuluqan akhar hasanan. Kalau satu sisi dia mendapati sifatnya ada memiliki istrinya punya sifat yang agak buruk, maka di sisi lain pasti dia akan mendapatkan sifat-sifat yang baik. Ya. Jangan kemudian satu sifat kemudian menjadikan dia emosi dan meninggalkannya. Ya. Fayardha bil hasan alladhi wafiquh. Adalah dia ingat-ingat sifat baiknya tadi itu. Wa yasbir ala ma la yardha minas sayyi. Dan adalah dia bersabar di atas sifat buruknya tadi itu. Ya. Karena enggak ada pribadi yang sempurna, ya. Maka terkadang ketika seorang suami itu mendapati sesuatu yang kurang dia srek, kurang dia sukai dari istrinya itu, ya terkadang dia harus menenangkan diri. Kalau di situ dia makin emosi, hendaklah dia mungkin ninggalkan sementara, maksudnya pergi ke tempat yang lain. Seperti kisah Ali bin Abi Thalib, ya. Istrinya kurang apa? Ya. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecinta ilmu, ya, pecinta ilmu. Cuma namanya manusia, kadang ada sisi-sisi yang nggak sempurna tadi itu. Secara keilmuan luar biasa, tapi secara pelayanan mungkin ada kurang peka. Ya. Maka kalau Ali bin Abi Thalib mendapati sesuatu di rumah yang dia kurang sreg, ya, maka dia pilih untuk ke masjid, tidur di masjid. Masjidnya dulu itu masih pasir, ya, banyak debunya. Makanya dia tidur di masjid. Kemudian Rasulullah SAW ketika datang ke masjid mendapati menantunya kok tidur di masjid, kepalanya banyak pasir, makanya dipanggil ya Aba Turab, wahai bapak. Biasanya abu itu wahai orang yang banyak pasirnya, gitu. Seperti Abu Khomsin 50-an kan gitu, untuk menunjukkan ini banyak di situ, mayoritas harganya segitu, ya. Wahai orang yang punya yang kepalanya banyak pasirnya. Dan dia lebih senang dipanggil seperti itu. Artinya setelah Rasulullah SAW meninggal, Ali bin Abi Thalib itu minta agar dipanggil seperti ini, panggilan Rasulullah SAW. Ya. Ternyata ya tadi itu. Dan Rasulullah SAW sebagai seorang bapak, mertua itu peka. Oh, kayaknya ada sesuatu. Kenapa kok tidur di masjid? Ya. Maka dia datang ke Fatimah, ya, datang ke Fatimah dan mengatakan, Fatimah, kamu datang ke ada wanita Ansor itu seperti ini. Dia min ahli jannah. Kamu belajar ke dia. Ya. Betul, dia ke sana. Kata wanita ini, kok kamu mau belajar ke saya ini wanita biasa. Kamu itu adalah putrinya Rasulullah SAW. Enggak, Rasulullah nyuruh saya belajar. Harus diperiksa, enggak ada yang istimewa. Dia katakan, enggak ada yang istimewa amalan saya. Hanya saja saya itu betul-betul menghormati suami saya. Ketika suami saya sudah tahu jadwalnya mau pulang, betul-betul saya masakkan, saya masakkan semampu saya. Ya. Kemudian saya hidangkan, saya tunggui meskipun saya nggak makan. Karena suami itu ketika ditunggui istrinya ketika makan itu bahagia daripada dimakan sendiri kan. Ya, dihidangkan, ditunggui.
Setelah selesai makan, ditunggui, maka kemudian dia ambil rotan atau cut, dikasihkan ke suaminya. Ya. Kalau pelayanannya kurang bagus, silakan kamu pukul saya. Nah, itu yang menjadikan wanita ini minalil jannah. Jadi nggak ada yang pribadi yang sempurna. Ini ustazah tapi gak bisa masak, itu biasa gitu. Satu sisi ilmunya luar biasa, sisi yang lain nggak bisa masak, nggak bisa ini. Nah, makanya belajar, ya. Belajar dengan orang yang biasa-biasa tapi dia bisa segalanya. Ya saling melengkapi tadi itu. Jadi itu pribadi yang dicontohkan oleh para salafus saleh, oleh Ali. Jangan nuruti emosi. Kalau di rumah kurang gini daripada rame, kadang harus ditinggal, setelah itu pulang legowo lagi. Ya, ke masjid. Kalau orang-orang umum kalau ada masalah tinggal ngopi, ini ditinggal taklim. Ditinggal taklim, tinggal masjid, nongkrong masjid, ngobrol-ngobrol, nanti plong lagi, pulang lagi, lupa dengan masalahnya. Ya. Jadi suami istri, ya itu harus saling tadi menyadari, mengambil sisi positifnya. Ada kisah yang istimewa yang dinukilkan oleh Al-Atabi dari Basrah, yang kemudian dinukilkan kembali oleh ulama Azhar yang bernama Dr. Mustafa Murad dan ditulis dalam kitab Qasasus Sholihin, kisah-kisah orang-orang soleh. Ya. Dulu di Basrah, ya, Atabi itu mendapati ada seorang laki-laki sangat jelek, tua, jelek, ya, hitam. Dapat istri muda, cantik sekali, sangat cantik sekali. Ya. Jadi suatu ketika suaminya yang jelek ini, jelek rupa maksudnya, ya, itu melihat istrinya kok senyum-senyum ketika dilihat. Ketika ditanya kenapa engkau senyum-senyum, kata dia, kayaknya saya dan kamu ini penghuni surga insya Allah. Duh, kok bisa? Ceritanya bagaimana kok kamu bisa menyimpulkan saya dan kamu itu penduduk penghuni surga? Ya, karena kamu sangat bersyukur sekali mendapatkan saya yang sangat cantik ini. Ya. Dan saya sangat bersabar mendapatkan kamu. Dan orang syukur dan sabar itu kan penduduk surga. Nah, inilah sisi positif yang patut kita contoh di situ. Bagaimana seorang istri tadi yang mendapati suaminya banyak kekurangan, dia bersabar karena orang sabar itu ini penghuni surga. Ya. Jadi pelajaran yang luar biasa yang bisa kita peroleh dari kisah para salafus saleh terdahulu, bagaimana memanage kekurangan-kekurangan yang ada suami istri, ya, agar hubungan suami istri itu tidak hanya sehari dua hari, setahun dua tahun, tapi cita-cita dari awal kan pengen sampai abadi di surga, masuk surga bareng. Itu cita-cita yang selalu diingat-ingat. Awal nikah kan pengennya seperti itu, ya, menjadi pasangan, bukan hanya pasangan di dunia tapi juga pasangan di akhirat, karena itu pasangan yang paling bahagia. Pasangan yang hanya mendapatkan istri bidadari itu kurang bahagia. Yang paling bahagia itu tadi itu dapat bidadari, dan bidadari dunianya tadi itu tetap menjadi ratunya. Itu yang paling terhormat itu. Kenapa? Karena dia paling sukses. Ya. Karena sukses menggandeng istrinya di dunia dan gandeng di tempat yang paling istimewa. Ya. Seperti kita umroh. Kalau kita umroh itu istimewa, senang sekali. Tapi sangat luar biasa gembiranya ketika kita bisa gandeng orang yang paling kita cintai itu di depan Ka'bah. Ya, itu kan luar biasa. Ya, jadi umroh sendiri itu bagus. Ya, tapi lebih luar biasanya lagi bisa gandeng orang yang kita cintai di sana.
Terlebih kita bisa gandeng nanti di surga, tempat yang paling istimewa. Jadi itu yang harus selalu diingat-ingat agar kita ini bisa bersabar dengan kekurangan pasangan kita, karena nggak ada pribadi yang sempurna. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bebas ujian. Mesti ada kekurangannya. Ya, nggak ada yang sempurna 100%, dan dalam berumah tangga itu nggak akan lepas dari ujian, dari masalah itu nggak ada. Ya. Dan itu adalah nikmatnya. Nikmatnya hidup berumah tangga itu ada lika-likunya. Ya. Indahnya itu di situ. Kadang gini tapi nanti satu lagi. Kadang ada masalah tapi tetap bersabar. Ada lekuk-lekuknya itu. Nah, itu menjadi indah kehidupan dalam berumah tangga. Ya. Karena korden yang mahal itu adalah korden yang lekuk-lekuknya bagus. Ada lekukannya. Kalau rata itu kurang ini. Nah, berumah tangga ya seperti itu. Ya. Mesti ada masalah, ada lika-liku. Ya. Wong Rasulullah SAW sendiri saja, ya, itu Rasulullah, rumah tangga beliau ya pernah terjadi masalah seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengilah. Ilah itu adalah berjanji tidak menggauli istrinya beberapa waktu. Ya. Rasulullah mengilah istrinya selama sebulan, 29 hari. Dalam Islam maksimalnya 4 bulan harus diakhiri, nggak boleh diperpanjang. Masa jahiliyah ini yang gantungkan. Nah, itu yang membedakan Islam dengan jahiliyah. Apa sebabnya? Jadi yaitu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW sudah sukses. Ya. Rasulullah sudah sukses 9 Hijriah kan setelah Fathu Mekah, sudah menguasai Mekah, kemudian mendapatkan banyak harta rampasan, menguasai Jazirah Arabia, raja luar biasa. Ya. Kemudian istrinya ini namanya manusia, kan nggak ada yang sempurna. Istrinya raja ketika mendapati suaminya ini sudah sukses, artinya menaklukkan Jazirah Arabia. Ya. Tapi kok hidupnya masih sederhana, nggak ada pelayan, nggak ada ini. Mereka demo, ya, demo minta tambahan nafkah karena kondisi Rasulullah SAW sudah mapan. Tapi Rasulullah itu kemapanannya, kekayaannya tidak dinikmati beliau sendiri. Beliau salurkan kepada fakir miskin. Beliau tetap hidup sederhana. Maka namanya wanita ya Arab maklum ya. Mereka demo minta tambahan nafkah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecemburuan di antara istri-istri Rasulullah SAW, saling cemburu. Namanya istrinya banyak kan, kadang ya namanya manusia, itu manusiawi ya. Jadi di antara ada yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dikasih hadiah madu oleh Zainab binti Jahash, istri Rasulullah, diminum. Ya. Yang lainnya kan iri. Ada Rasulullah ketika berada di rumah Aisyah, itu kemudian ada istrinya yang lain ngirim makanan ini, dibanting Aisyah kok piringnya sampai pecah, terus disuruh ganti. Rasulullah ya nyantai. Ya. Gharat ummukum, Rasulullah bersabda menyampaikan kepada sahabat, ibu kalian sedang cemburu. Ya. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah, ya, hadiah madu dari istri beliau yaitu Zainab, ya. Itu Aisyah dan Hafsah itu ngomong begini, ya. Rasulullah SAW mulutnya agak bau karena minum madunya itu. Ya, namanya cemburu saling, itulah wanita yang punya istri 2 atau 3 ini paham. Kalau saya istrinya 1 jadi kurang paham saya. Keumuman seperti itu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW kemudian memberikan pelajaran ya, karena mereka demo nuntut itu.
Kemudian seperti ini, kemudian Rasulullah SAW mengilah istri Rasulullah SAW selama sebulan. Ya. Jadi langsung ramai itu para sahabat. Ya. Para orang tuanya ini Abu Bakar, Umar datangi anak-anaknya ini. Kamu bagaimana sampai menjadikan Rasulullah SAW murka itu? Mereka yang paling mereka takut itu adalah dicerai Rasulullah SAW. Jangan sampai terjadi. Maka Rasulullah SAW tidak tinggal di rumah, beliau tinggalnya di gubuk selama 29 hari. Ya. Jadi di situ Rasulullah SAW tinggal di gubuk itu tidur di atas ini anyaman pelepah kurma, ya, tikar pelepah kurma, sehingga ketika terbangun tergambar di punggung beliau. Umar datang menjenguk Rasulullah. Ketika melihat itu, ya Rasulullah, engkau menceraikan anakku ya Rasulullah? Enggak, hanya mengilah sebulan jadi pelajaran. Maka plong hatinya Umar. Kemudian dia melihat Rasulullah ketika bangun, kok tidur siang bangun, di punggung beliau ngecap itu garis-garis pelepah kurma. Maka dia terenyuh Umar, ya Rasulullah, ya, Raja Persia, Raja Romawi itu mereka tinggal di istana super mewah, sangat empuk. Engkau ini sekarang jadi raja Jazirah Arabia, ya, menguasai karena tahun 9 ya, sudah menguasai Mekah, Fathu Mekah. Kenapa engkau tempuh jalan hidup seperti ini? Kata Rasulullah SAW, mali walid dunya, inna mamasal wad dunya illa karaqibun yadillu tahta syajarah summa tarakah. Ya. Apa peduliku dengan dunia? Ya. Dunia, perumpamanku dengan dunia itu bagikan seorang musafir yang singgah menikmati rindangnya pohon kemudian dia tinggalkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada Umar, ala tardona anna lahumud dunya walakumul akhirah. Apakah engkau tidak ridho? Ya. Mereka nikmati dunia tapi kita punya akhirat, menikmati akhirat nanti. Ya, jadi itulah Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hidup itu punya prinsip, harus punya prinsip. Ya, silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Allah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi saat Rasulullah SAW menghila para istrinya selama 29 hari, maka turunlah ayat Ya ayuhan nabiyyu, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatikunna wa sarrihkunna sarahan jamila, maka kemari, dikasih pilihan. Kalau pengen harta yang lebih, kemari tak kasih Rasulullah, karena beliau raja, kasih harta, tak kasih, tapi kemudian saya ceraikan karena bukan tipe ini istri para nabi. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, tapi kalau kalian menginginkan lebih memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, kampung akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kaum wanita muhsinat yang baik tadi, berbuat baik tadi itu, ajrun azimah, pahala yang agung, pahala yang luar biasa. Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini, bahwa seorang suami tidak boleh membenci istrinya secara total, karena jika ada satu perilakunya yang dibenci, maka bisa jadi perilakunya yang lain disukainya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-19 Allah katakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci salah satu sifatnya, fa asa an takrahu syai'an, karena boleh jadi kalian benci satu sifat, bawaan istri kamu itu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, tapi dari situ itu Allah berikan kebaikan yang luar biasa. Kamu benci istri kamu karena cerewet, ternyata kecerewetan istri kamu itu menjadikan anak kamu itu cerdas, karena cerewet, sering ngajari ngomong terus didengar oleh anaknya cerdas. Beda dengan istri yang diem saja, anaknya diem nggak tahu apa-apa. Jadi boleh jadi kata Allah, satu sifat yang kamu benci itu, dari sifat yang kamu benci itu yang ada pada istrimu itu, ternyata dari situ banyak kebaikan yang Allah lahirkan. Maka tadi bersabarlah, bersabarlah. Maka diantara yang bisa meredam problem rumah tangga itu, kata Rasulullah SAW itu, jangan terlalu serius, mengisi
hubungan kekeluargaan itu jangan terlalu diisi dengan serius-serius saja, tapi ada yang diisi dengan sendaguro dan yang lainnya, yaitu sebagaimana pesan Rasulullah SAW ketika Jabir bin Abdillah memberitahu beliau bahwasanya beliau habis walimah. Rasulullah bertanya, kamu baru nikah? Kata Jabir, iya saya baru nikah ya Rasulullah. Rasulullah tanya, ya, abikron am thayyiban, kamu menikah dengan perawan atau dengan janda? Kata Jabir, jodohnya dapat janda ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, hala bikron tula ibuha hala bikron tula ibuha wa tula ibuka. Kok enggak nyari yang perawan saja, biar bisa engkau bermain-main dengan dia dan dia bermain-main dengan kamu. Artinya begini, kalau janda itu bawaannya serius, ya, melihat segala sesuatu dengan serius. Kalau perawan karena dia belum pengalaman, masih manja, masih ini, artinya memandang dunia itu adalah laibun, permainan-permainan, ya. Artinya mengisi diantara cara agar menjaga rumah tangga itu adalah mengisi dengan humor-humor, dengan canda-canda, tidak selalunya sepaneng. Makanya Rasulullah SAW kadang lomba lari dengan Aisyah. Aisyah, Rasulullah lomba lari dengan saya. Ketika saya masih langsing, saya menang. Tapi kemudian ketika sudah banyak tumbuh daging di tubuh saya kalah. Ya. Itu Rasulullah SAW dalam memelihara rumah tangga. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita peroleh dari hadis ini, bahwa seorang suami itu hendaknya menggunakan akal sehatnya untuk menghadapi setiap permasalahan keluarga dan jangan sekali-kali terbawa emosi. Karena kalau sudah terbawa emosi, maka yang sukses itu setan. Karena diantara perangkap terbesar setan, ya, target utama setan itu adalah bagaimana bisa memisahkan suami istri. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, inna iblis yada'u mulkahu yada'u arsyahu alal ma. Iblis itu membangun istananya di atas air, ya, di atas perairan samudra. Sumaya basu saraya. Jadi iblis itu selalu apel, ya, mengumpulkan pasukannya, apel kemudian disebar. Ya. Fadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat, ya, yang mendapatkan tempat dekat pada iblis ini adalah siapa? Setan yang paling besar gangguannya kepada manusia. Yaji wahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada. Jadi mereka laporan berkala. Setan datang laporan kepada iblis ini, mengatakan begini, saya ganggu begini. Kata iblis, ma sonata saya, ya, itu belum apa-apa. Ada laporan saya berhasil begini. Tapi ketika ada setan yang melapor seperti ini, ketika ada setan yang melapor seperti qala tsumma yaji wahadum fayaqul ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imraati. Saya tidak meninggalkan sasaran saya, manusia yang saya ganggu, kecuali setelah saya berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Ketika mendengar itu, Raja Iblis ini langsung turun dari tahtanya, mendekat ke pasukannya ini, tentaranya ini, setan ini. Dia katakan, nikmas setan anta. Setan paling hebat itu kamu. Ya. Artinya target utama setan itu yaitu memisahkan suami istri. Maka kita berusaha berpanduan dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW agar kita bisa terlepas dari perangkap-perangkap setan tersebut. Karena dengan setan itu akan mengganggu dengan berbagai macam cara agar kita ini masuk perangkapnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal. Selanjutnya monggo di sesi tanya jawab barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Halo? Ada yang ingin bertanya? Ya, sambil menunggu Ustaz, tadi Ustaz menerangkan tentang Rasulullah menghela istrinya. Apakah itu harus izin istri dulu ataukah ujuk-ujuk ditinggal gitu Ustaz? Jadi ila atau hajar ya, itu adalah salah satu cara di dalam mendidik ya. Cuman harus yakin bahwasanya ini bisa menjadi pelajaran, yakin berhasil. Tapi kalau tidak yakin berhasil, jangan dilakukan ya, para ulama mengatakan seperti itu. Seperti Rasulullah SAW pernah menghajar ya, menghajar 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ya, gak salam, gak ini. Tapi beliau yakin ini sahabat hebat ini. Ketika diperlakukan seperti itu, dia akan kembali kepada Allah, taubat. Adapun orang munafik kan banyak yang gak ikut perang, dibiarkan. Ya Rasulullah, saya izin gak ikut perang karena begini-begini. Ya Rasulullah tahu itu orang-orang munafik. Puluhan datang, jawabannya ya wes, terserah. Tapi 3 orang ini, sahabat pilihan ini, ketika datang Rasulullah berlaku beda, karena ini sahabat pilihan. Nah, Rasulullah memperlakukan ini karena beliau yakin, tahu betul ini akan berhasil. Nah, jadi para ulama mengatakan seperti itu. Tidak bisa kita kemudian niru bebas, ada masalah langsung kemudian kita menghilak istri kita sebulan 4 bulan. Jadi masalah kita hilak, tambah dia kabur pulang ke orang tuanya. Jadi para ulama mengatakan seperti itu. Ini dilakukan ketika suami paham betul tabiat istrinya. Kalau diberlakukan seperti ini, dia akan nurut ya. Tapi kalau ini bedal, ya jangan dilakukan ya, kan gitu. Para ulama mendudukkan seperti itu. Ya, monggo. Satu lagi, ada yang tanya? Ibu-ibu mungkin? Ya, saya rasa sudah cukup. Insya Allah semoga paham semuanya dan bisa membuat kita semua dalam rumah tangga bisa lebih baik, lebih saling memahami antara suami dan istri, sehingga rumah tangga kita bisa semakin harmonis. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.